Ya, dengan saya Bung Ropan, tetap di Rai Soccer TV. Dan buat Anda, kita akan berbicara kali ini tentang bursa transfer atau terus menggeliat, karena bursa transfer ini sejak dibuka pada 14 Juni yang lalu akan berakhir pada 1 September yang akan datang. Masih cukup lama, sehingga banyak klub juga masih sekarang mengincar pemain-pemain mana yang akan didapatkan di semua kompetisi Eropa, ya, baik di Inggris, di Italia, di Spanyol, Jerman, Prancis, ya, Belanda, Portugal dan sebagainya. Namun fokus atau bagaimana pusat perhatian dunia itu selalu tertuju ke liga paling glamor, tentunya di Liga Primer Inggris, karena nilai transfer, ya, atau pembelian pemain itu gila-gilaan di sana. Ini yang membuat Inggris itu menjadi liga nomor 1, ya, yang mendapatkan pemain-pemain terbaik. Kita tahu bersama bahwa kemarin Liverpool seakan tidak puas setelah mendatangkan Alexis McAllister, pemain Brighton and Hove Albion, dan Allister ini ikut ke Indonesia walaupun dia tidak dimainkan oleh pelatih Scaloni melawan tim nasional Indonesia, tetapi dia berada di bench, ya. Kemudian dia diambil oleh Liverpool itu dengan 42 juta euro. Jadi setelah dia datang, kemudian Liverpool ini mengambil Dominic Szoboszlai. Dominic Szoboszlai itu bahkan dengan rekor yang besar, yang tinggi, ya, 70 juta euro. Luar biasa. Ini gelandang juga yang datang dari RB Leipzig. Jadi ada 2 gelandang. Sepertinya Jurgen Klopp, pelatih Liverpool ini, ingin mematangkan, menguatkan di gelandang, ya. Liverpool yang dianggap pada musim kemarin kurang begitu bagus. Padahal sebenarnya mereka bisa mendapatkan juga, mencari satu pemain lagi untuk di posisi bek tengah, karena ini paling penting. Kalau Van Dijk cedera, akan hilang keseimbangan di belakang, walaupun mereka masih punya Ibrahima Konate, ya, tapi ini agak sulit, ya, dengan masih ada Matip dan juga dengan Gomez, tapi mereka perlu ada satu pemain yang kuat. Nah, tapi sekarang kita bicara di tengah, Liverpool sudah mempunyai McAllister dan Szoboszlai. Katanya juga mereka ingin mendatangkan Kevin Turam. Ini oke, ada Kone juga yang bisa, atau Lavia yang bisa dimainkan. Nah, kita tidak tahu ke depannya ini, tapi dengan 2 pemain yang saya sebut tadi, Szoboszlai dan McAllister, ditambah dengan Fabinho, ini akan kuat Liverpool untuk membentukkan starting 11 terbaik pada musim yang akan datang 2023-2024, ya, karena di belakang itu ada tren-tren juga bisa dorong untuk bermain di gelandang yang sudah mulai dicoba oleh Klopp. Tapi kalau bermain dengan 4 back flat sejajar, ya, Liverpool dengan tren di kanan dan Robo di kiri, Konate dan juga Van Dijk di samping menjaga gawang, Alisson Becker, ya. Kemudian di depan itu mereka masih punya Salah di kanan dan Luis Diaz di kiri, dan Cody Gakpo yang nantinya mungkin akan bertukaran dengan Darwin Núñez. Kalau di kiri Luis Diaz itu akan bisa bertukaran dengan Diogo Jota. Jadi kalau bicara dengan lini depan, kita tidak perlu diragukan lagi dengan Liverpool. Nah, bagaimana sekarang upaya-upaya yang dilakukan oleh Liverpool agar mereka bisa ikut kembali dalam persaingan, ya, karena musim kemarin yang sudah berlalu mereka keluar dari 4 besar, tidak ikut Liga Champions, hanya ikut di Liga Eropa. Nah, di musim depan Klopp ingin membawa kembali bersaing di 4 besar dan juga meraih gelar juara, karena 3 musim terakhir ini dimiliki oleh pasukan Pep Guardiola. Manchester City menjadi juara. Ini luar biasa pencapaian dari City, bahkan mereka membuat treble winners kemarin dengan menjuarai IPL, Piala FA dan di UCL. Jadi klub-klub Inggris itu ramai-ramai ingin memutuskan dominasi dari City. Ya, masih berat memang, tapi ya dengan mendatangkan pemain-pemain hebat, oke lah. Arsenal sudah mendapatkan Kai Havertz, ya, ini dari Chelsea. Mereka juga akan mendapatkan juga dengan Declan Rice, ya, dari West Ham. Ini bagus tentunya kalau ada 2 pemain ini, sehingga bisa membantulah bagi Arsenal dalam persaingan untuk menjadi juara pada musim depan. Kemarin hampir saja mereka juara, ya, sempat berselisih 8 poin dengan City, tapi kemudian, ya, di 3-4 pertandingan terakhir mereka tergelincir dan City bisa masuk. Sayang sekali bagi Arteta, dan mereka akan memulai lagi pada musim depan untuk bisa meraih impian mereka menjadi juara. Nah, selain 2 pemain saya bilang tadi, mereka juga mendatangkan Jurgen Timber, ya, pemain juga yang bagus dalam bertahan. Jadi kekuatan-kekuatan dibangun oleh Arteta bersama dengan Arsenal. Upaya Arsenal juga ingin memutus kekuatan dari City yang dianggap masih sangat kuat sampai pada musim depan, karena City apalagi sudah mendapatkan Mateo Kovacic dari Chelsea untuk mengisi di posisi tengah ketika mereka ditinggalkan oleh kapten ke-11 mereka,
yang habis kontrak, Ilkay Gundogan yang menuju ke Barcelona, dan saya pikir akan sangat ramai memang pertarungan antara klub-klub papan atas nantinya, termasuk dengan Manchester United. Karena kalau Arsenal sudah mendapatkan tadi ada pemain-pemain yang saya sebut tuh, Declan Rice, Kai Havertz bahkan sudah ada, dan juga dengan Timber. Karena Arsenal kita tahu kan ada Bukayo Saka, ada Martinelli depan, Gabriel Jesus. Nah, mereka tim yang kuat. Ada Granit Xhaka juga tengah, ada Martin Odegaard kapten mereka, dan pasti akan selalu diantisipasi oleh City bahwa tim-tim yang seperti Liverpool, Arsenal ini akan mengganggu mereka. Manchester United ini berbahaya juga, sudah mendapatkan Mason Mount, yang mereka sedang mengincar juga Rasmus Højlund, pemain dari Denmark, masih muda 20 tahun, yang bermain di Atalanta untuk taruh di posisi striker, karena mereka agak kurang di posisi striker, tapi tengah kuat dengan ada Mason Mount, bisa berkolaborasi dengan Bruno Fernandes dan Casemiro di tengah, akan menjadi kekuatan bagi MU untuk mengerungi musim depan, karena MU juga ingin menjadi juara, bukan hanya bersaing di posisi 4 besar, dan mereka mengincar itu. Kalau ada pemain depan yang bagus, Højlund ini dianggap bisa menjadi pemain yang kuat ya untuk bisa mendukung, padahal mereka masih punya Anthony dan Marcus Rashford di lini depan, sehingga MU juga perlu untuk diperhatikan, karena MU ingin juga mematahkan dominasi dari City juga, tetangga mereka yang menguasai, saya pikir 5 kali dalam 6 musim terakhir, karena satu musim itu terputus dengan Liverpool menjadi juara di 2020. Selebihnya kan 5 kali Pep membawa ini tim juara. Bahkan saya bilang tadi 3 tahun berturut mereka tidak bisa digoyang sama sekali, terus bisa menjadi juara. Nah, musim depan ini menjadi sebuah tantangan besar tentunya untuk City mempertahankan gelar mereka dari ancaman-ancaman yang saya bilang tadi dengan Liverpool, Arsenal, dan juga dengan MU. Kita akan lihat nantinya, karena harus diingat masih ada juga kuda hitam yang berbahaya, Newcastle United, yang bisa juga menggoyang ya pertarungan di 4 besar ini, dan tidak mungkin mereka bisa menjadi juara dengan mereka punya uang yang banyak untuk bisa membeli pemain, apalagi Sandro Tonali sudah datang di sana untuk mengisi posisi lini tengah. Ini yang menjadi sebuah keseruan untuk kita tunggu perkembangan transfer demi transfer yang akan terus bergulir ya. Kita akan lihat nantinya khususnya di IPL. Dengan saya Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.